Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara, dan semua jemaat GBI Bangkalan yang dikasihi Tuhan. Kembali sore hari ini kita berjumpa di dalam ibadah online. Mari saya mengajak setiap saudara untuk mempersiapkan hati dengan baik. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau menikmati hadirat-Nya. Apapun yang sedang terjadi saat ini, biarlah itu tidak mengganggu ibadah kita saat ini. Kita mau benar-benar fokus kepada Tuhan, kita mau mencari wajah Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami boleh tetap beribadah walaupun secara online. Tapi kami percaya Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya Engkau sanggup Tuhan memberkati ibadah kami. Engkau sanggup melawat jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Roh Tuhan juga akan bekerja atas setiap mereka. Melawat mereka, memberkati mereka. Sore hari ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau mengagungkan Tuhan. Kami mau fokus kepada Tuhan sore hari ini. Kami mau mencari wajah Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan Yesus. Berkati kami. Lawat kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari dengan sungguh kita datang kepada Tuhan. Kita katakan kepada Dia sore hari ini. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang Kau perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekalipun kami ada dalam lembah kelam, kami tidak takut bahaya Tuhan, sebab kami tahu Engkau menyertai kami, tangan-Mu menopang kami, dan dengan percaya kami boleh berkata kepadamu, oh haleluya, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Angkat tanganmu tinggi-tinggi saudaraku. Ku bersyukur. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sore hari ini buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan.
Mari kita ambil waktu beberapa saat untuk menyembah Tuhan. Nyatakan rasa syukurmu kepada Tuhan sore hari ini. Saya percaya ada di Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di setiap rumah tangga kita sore hari ini. Gloriana Ramaya Sikiara Ramaya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Gloria Rara. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap bersorak-sorai. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu penuh dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Dengan penuh sukacita kita menghampiri hadirat Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan sebab Dia baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Saat ini kita semua sedang mengalami masa-masa yang sukar karena wabah COVID-19. Tetapi percayalah, di masa-masa yang sukar, di dalam segala keadaan, bahkan di dalam keadaan yang terburuk sekalipun, kita tidak bergumul sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang akan menolong kita. Ada Tuhan yang akan memberkati, menjamin hidup kita. Oleh karena itu saudaraku, saya mau katakan sore hari ini, bertahanlah engkau di dalam keadaan yang sulit. Sebab percayalah, Tuhan akan menolong kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Sebab Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang setia. Mari kita buka hati kita. Biarkan Tuhan berbicara kepada kita sore hari ini. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan lebih sungguh-sungguh. Katakan, Bapa, Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kami percaya kami punya Tuhan yang setia. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan kemuliaan-Mu akan terus hadir dalam hidup kami. Apapun persoalan masalah kami percaya Engkau Allah yang setia. Engkau sanggup menolong kami, melepaskan kami, dan memberkati kami dalam kondisi apapun juga. Kami percaya penyertaan, perlindungan, kebaikan Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kami. Kami membuka hati untuk firman Tuhan pada sore ini. Dan kami percaya setiap kami pasti diberkati Tuhan. Walaupun kami tidak di gereja, kami di rumah masing-masing. Tapi kami percaya berkat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan, sesuatu yang terbaik sudah, sedang, dan terus terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, berdoa mengucap syukur, yang percaya diberkati dipulihkan. Katakan amin. Beri tepuk tangan bagi kita yang luar biasa. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dengan kasih yang setia. Saya percaya kita membutuhkan kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kasih Tuhan tetap yang nomor satu dalam keadaan apapun juga. Hari ini kita bisa ada, kita hidup, makan, pakai, dan menikmati semua hal. Bahkan kita bisa mengalami sukacita, kebahagiaan, semua karena kebaikan anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya terus berdoa berharap supaya setiap saudara tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Apapun yang kau hadapi hari-hari ini, teruslah kuat dan teguh dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Penyertaan, perlindungan Tuhan terus-menerus bekerja atas hidup kita bagi orang yang terus kuat dan teguh di dalam Tuhan. Dan satu hal bukan hanya kuat dan teguh, tapi miliki sikap yang positif menghadapi apapun juga. Teruslah memiliki sikap yang positif. Seperti Daud, saudara sekalian, tetap kuat dan teguh dan memiliki sikap-sikap yang positif. Yang membuat ia pada akhirnya keluar sebagai pemenang. Apapun yang terjadi atas hidup kita, jangan lupa. Tetap kuat dan teguh dan milikilah sikap yang positif. Percaya, Tuhan pasti menolong kita. Saudara sekalian, ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat, jagoan dari Filistin dengan tinggi 3 meter. Ditumbangkan, dikalahkan oleh Daud. Dan sejak saat itu prestasi Daud makin moncer, makin luar biasa. Disegani, bahkan dia menang dalam peperangan selanjutnya. Dan sejak saat itu, maka Daud diangkat oleh Raja Saul sebagai prajurit. Diserai tugas sebagai kepala pasukan. Kemenangan demi kemenangan terjadi karena penyertaan berkat Tuhan dalam hidup dari Daud. Saudara sekalian, mengalami banyak peristiwa yang luar biasa karena perlindungan penyertaan dari Allah. Karena kemenangan tersebut, saudara sekalian, ketika dia pulang dari sebuah peperangan, para wanita Israel menyambut Daud. Dan mereka memuji, memberikan puji-pujian kepada Daud dan mengatakan, Saul membunuh beribu-ribu musuh. Tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa, puluhan ribu. Artinya, saudara sekalian, perempuan, wanita-wanita Israel ingin mengatakan bahwa Daud membunuh musuh jauh lebih banyak, lebih berprestasi, lebih hebat, lebih luar biasa dibandingkan Saul. Dan rupanya hal tersebut membuat Saul, saudara sekalian, menjadi sangat iri hati. Dia mulai membenci si Daud. Dan sejak saat itu Saul berusaha untuk membunuh Daud. Dan sejak saat itu pula, saudara sekalian, hidup Daud tidak tenang, tidak tenteram. Dia lari, dia menyembunyikan diri, gelisah, cemas. Dihadapi oleh Daud. Dia diburu seperti binatang. Dikejar-kejar seperti buronan, saudara sekalian. Dia bisa tenang keluar masuk gua. Berusaha untuk menyelamatkan diri. Satu kondisi yang penuh tekanan,
sebuah persoalan kesulitan yang luar biasa dialami oleh Daud. Bukan hanya secara fisik, tapi jiwanya terancam. Dari kondisi yang sangat populer, terkenal, saudara, menjadi orang yang sangat terhina. Sangat menyedihkan keadaan dari si Daud. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin keadaan saudara tidak berbeda jauh dari apa yang dialami oleh Daud. Ada banyak persoalan, masalah sedang terjadi hari-hari ini. Apalagi dampak, impact dari virus ini, saudara sekalian. Begitu banyak persoalan, masalah mendera hidup saudara. Mungkin kau melihat bahwa tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi masa depan. Sepertinya gelap gulita, saudara. Tapi satu hal, apapun persoalan masalah yang kau hadapi hari-hari ini, teruslah percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia terus ada bagi saudara. Dia tidak pernah membiarkan engkau seorang diri. Pertolongannya tersedia. Apapun yang terjadi, teruslah punya sikap teguh dan kuat di dalam Tuhan. Kita harus bersyukur hari ini, sore hari ini, karena kita punya sebuah kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Belajar dari seorang Daud yang luar biasa, yang tetap kuat dan teguh, dan memiliki sikap-sikap yang positif. Ketika menghadapi persoalan, masalah, tekanan hidup, dan ancaman terhadap jiwanya. Daud memiliki sebuah sikap-sikap yang sangat positif, yang luar biasa, yang pada akhirnya dia akan mengalami sebuah kemenangan yang luar biasa. Seperti Daud menang, saya percaya setiap saudara dimanapun kau berada, teruslah kuat dan teguh, miliki sikap yang positif dan percaya cepat atau lambat kemenangan besar pasti terjadi dalam hidup setiap saudara. Yang setuju katakan amin. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Lah, saudara sekalian, ada beberapa sikap positif yang dimiliki oleh Daud yang bisa kita pelajari. Yang pertama, sikap positif yang pertama, saudara sekalian, Daud tetap bersyukur dan memuji Tuhan di dalam segala keadaan. Ini yang pertama. Tetap bersyukur dan memuji Tuhan di dalam segala keadaan. Satu hal yang tidak mudah dilakukan. Bagaimana mungkin bisa tetap bersyukur dan memuji Tuhan di dalam segala keadaan? Tapi Daud melakukan hal tersebut. Dia nggak dibatasi oleh kondisi apapun, kesusahan, ancaman jiwa yang sedang terjadi. Persoalan yang begitu berat, kegelapan yang ada di depannya. Tapi apapun yang terjadi, Daud tetap bersyukur dan memuji Tuhan di dalam segala keadaan apapun juga. Kita baca Mazmur yang ke-34. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca sama-sama 2, 3. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Statement yang sangat jelas disampaikan oleh Daud. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Satu hal yang luar biasa. Saudara sekalian, ketika kondisi bagus dan baik, tentu sangat mudah kita bersyukur, memuji nama Tuhan, semua berjalan dengan normal, dengan mulus, tersedia dengan baik. Gampang kita memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Tapi sangat tidak mudah, tidak masuk akal. Untuk bisa bersyukur, memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah ancaman jiwa. Persoalan yang luar biasa yang dihadapi oleh Daud, saudara. Tapi Daud mengatakan dengan jelas, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Satu pernyataan yang tidak perlu lagi ditafsir, sangat lugas, sangat jelas sekali ayat ini mengatakan. Dalam keadaan tertekan, menderita, seorang sendiri. Alkitab menuliskan Daud masih bisa memuji Tuhan. Saudara,
bersyukur di tengah-tengah kondisi yang sangat berat tidak mudah. Dalam pergumulan, dalam persoalan tidak mudah. Sangat sulit. Yang terjadi justru yang sebaliknya, saudara. Yang terjadi adalah ketika dalam persoalan, masalah, kesedihan, kita cenderung menyalahkan Tuhan. Kita komplain, kita bersungut-sungut, kita mempersoalkan keadilan Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan dalam hidup kita. Tapi berbeda, saudara. Memang secara logika sangat tidak dimungkinkan untuk terus bersuka cita dalam kondisi yang sangat buruk tersebut. Tetapi saudara, satu hal yang menarik. Lewat ayat yang kita baca, saudara, jelas sekali dikatakan. Satu statement yang luar biasa. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Artinya apa, saudara sekalian? Bukan hanya dalam keadaan yang baik, menyenangkan, terpelihara, tapi dalam keadaan yang tidak normal, saudara sekalian, dalam bahasa Inggris dikatakan all the time. Dalam segala waktu dan keadaan. Dia terus memuji Tuhan. Dalam keadaan tidak baik pun, dia memuji, menyembah Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Satu hal yang bisa kita teladani. Dia juga mengatakan dengan jelas, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Artinya Daud memiliki sebuah konsistensi yang sangat luar biasa yang menjadi contoh teladan kalau kita melihat seorang Kristen, kedewasaan seseorang, kematangan rohani seseorang. Dengan mudah kita melihat konsistensi yang keluar dari mulutnya, umpatan atau pujian dan rasa syukur kepada Tuhan. Sangat mudah kita melihat apakah seseorang itu benar-benar menghormati, menghargai Tuhan dan punya sebuah tingkatan rohani yang mumpuni, itu kelihatan. Dia konsisten, tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Lihatlah yang muncul dan keluar ucapan-ucapannya, seruan-seruan yang keluar dari mulut seseorang. Apakah dia konsisten, reliable, ajak atau tidak. Itu menunjukkan kedewasaan seseorang. Daud sangat luar biasa. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Wow, ini sangat menarik sekali. Bahkan dia mengatakan pada statement yang lain, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya, sebuah ajakan terhadap dirinya, pribadinya, dan kepada semua orang, banyak orang. Dia mengatakan dengan jelas ketika dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan, tidak kondusif. Dia mengatakan, saudara sekalian, supaya kita memuji Tuhan. Muliakan Tuhan bersama-sama dengan aku. Padahal kondisinya sangat buruk. Dia mengajak orang, dirinya, untuk memuliakan Tuhan, untuk memasyurkan nama Tuhan. Kenapa? Karena dia punya sebuah keyakinan, kepastian. Bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang setia dengan janjinya. Yang pasti menolong dia. Apapun yang sudah hadapi, sebesar apapun masalah dia hadapi, dia percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia. Keajaiban Tuhan akan terjadi. Walaupun pada saat itu dia belum mengalaminya. Tapi dia mengatakan, mengajak dirinya dan orang banyak untuk memuliakan Tuhan dan memasyurkan Tuhan. Kenapa? Sebab dia punya sebuah keyakinan Allah itu setia. Tuhan pasti menolong dia. Seorang motivator terkenal, Zig Ziglar, dia pernah mengatakan, Anda tidak dapat merancang, menetapkan, menentukan semua situasi dalam hidup Anda. Ya, tapi Anda dapat merancang sikap yang tepat untuk menghadapi semua situasi. Melalui sikap, melalui firman Tuhan hari ini, sore hari ini kita belajar. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, persoalan, masalah, kecemasan, ketakutan, kegelapan yang mungkin sedang melanda kehidupan kita hari-hari ini. Semua orang sedang mengalaminya hari-hari ini, saudara sekalian. Satu hal, saudara, percayalah, Tuhan pasti menolong kita. Yakin Tuhan pasti menolong kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap memiliki satu sikap yang jelas. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena kita yakin Tuhan pasti menolong dan memberkati kita.
Kita yakin bahwa di balik pujian kita, ucapan syukur kita, ada keajaiban, ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Di balik puji-pujian kita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, ada mujizat yang luar biasa. Ketika Paulus dan Silas, saudara sekalian, terpenjara dalam kondisi yang menyedihkan hari itu, saat itu, saudara. Mereka memuji, menyembah Tuhan. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Terjadilah gempa bumi yang luar biasa, yang menggoncangkan sendi-sendi penjara. Rantai ikatan terlepas dan pintu penjara semuanya terbongkar, terbuka. Ada kuasa yang luar biasa. Ada mujizat yang luar biasa. Di balik ucapan syukur dan puji-pujian yang kita nyanyikan kepada Tuhan. Ketika kau menghadapi persoalan, masalah sebesar apapun juga percaya. Keajaibannya, mujizatnya masih berlangsung sampai hari ini. Amin saudara. Ini hal yang pertama. Yang sangat menarik. Teruslah memuji dan menyembah Tuhan. Teruslah bersyukur. Saya mencatat di sini. Seorang profesor psikologi Nina Cooper, dia pernah menyatakan perasaan syukur, bersyukur yang ada dalam diri kita, yang kita munculkan dalam kondisi apapun juga, itu bisa menjadi pembuka pintu untuk menghadirkan emosi yang positif. Jadi artinya kondisi apapun kau hadapi hari-hari ini, ketika kau tetap bersyukur kepada Tuhan, saudara sekalian, yang terjadi apa? Emosi yang positif. Engkau bisa tetap merasakan sukacita, kebahagiaan, ketenangan, kepuasan. Engkau bisa merasakan damai sejahtera. Kalau kita membangun perasaan bersyukur ini ada. Apapun yang terjadi. Dan saya ingin katakan kepada saudara hari ini, saudara sekalian. Kalau engkau ingin berbahagia dengan cepat saat ini, detik ini, saudara sekalian. Maka tingkatkanlah, segeralah bersyukur kepada Tuhan. Kebahagiaan akan muncul dengan cepat ketika pada saat detik ini kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Saudara boleh mencobanya. Saya sudah mempraktekkan. Dalam persoalan apapun juga rasa syukur kita munculkan. Kebahagiaan tiba-tiba terjadi, saudara. Percayalah saudara sekalian. Kalau Anda ingin berbahagia hari ini dalam kondisi apapun juga. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Dan percayalah saudara sekalian, kesukaan yang luar biasa akan turun. Bukan karena kita berbahagia, maka kita bersyukur. Karena banyak orang berbahagia tapi tidak bersyukur. Kita berbahagia, belum tentu bersyukur. Tetapi kalau kita bersyukur, maka kebahagiaan akan turun di tengah-tengah kita apapun yang terjadi. Ini yang pertama saudara. Jadi hal yang pertama yang kita bisa pelajari adalah sikap positif pertama dari Daud adalah dia tetap bersyukur dan memuji Tuhan di dalam segala keadaan. Sekarang bagian yang kedua, saudara. Hal yang kedua. Dalam kondisi yang terburuk sekalipun, di tengah-tengah kesulitan, Daud tetap mencari Tuhan. Ini yang kedua. Dia tetap mencari Tuhan. Nah biasanya ketika dalam persoalan, masalah, secara usually, lazimnya orang, mereka justru mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia berusaha untuk mencari teman, sahabat yang bisa menolong, family, orang-orang besar, orang-orang kuat, pejabat. Atau bersandar pada kekayaan hartanya. Tapi menarik sekali dalam kondisi yang sangat menegangkan. Diburu, dicari seperti binatang. Seperti buronan saudara sekalian. Satu hal yang menarik. Sikap positif kedua. Daud tetap mencari Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Kita baca sama-sama. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. 2, 3. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Yang setuju katakan amin. Lah, jelas sekali statement ini sangat jelas dan lugas. Aku telah mencari Tuhan,
Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Seringkali saudara sekalian saya katakan di depan tadi, ketika persoalan datang, masalah datang, kesulitan datang, orang cenderung untuk mengunggulkan dirinya dan pengalamannya, kehebatannya, cari orang-orang tertentu yang bisa menolong. Tapi ini menarik. Daud itu hanya mencari pertolongan dari Tuhan. Ini contoh yang luar biasa. Daud tidak mencari pertolongannya dari sahabatnya Yonatan. Dia tahu tidak mungkin Yonatan bisa menolong dia. Dia tidak mencari pertolongan dari rekan-rekan prajurit bawahannya. Nggak mungkin. Karena bawahan dia juga anak buahnya dari Saul, saudara. Daud hanya tahu satu hal. Hanya Tuhan yang sanggup menolong dia. Satu-satunya yang bisa menolong dia adalah Tuhan. Sebab itu dia mencari Tuhan. Dia percaya ketika dia mencari berseru kepada Tuhan. Tuhan, saudara sendiri katakan firman Tuhan. Ia akan menjawab aku. Dia melepaskan aku dari segala kegentaran, ketakutanku. Ketika aku menunjukkan mataku, pandanganku kepada Tuhan. Mukaku akan berseri-seri. Dan aku tidak akan malu tersipu-sipu. Tuhan tidak akan mempermalukan aku. Ketika orang tertindas ini berseru kepada Tuhan. Siapa itu? Daud. Ketika aku berseru dalam ketika keadaan tertindas kepada Tuhan. Maka Tuhan itu mendengar aku. Ia menyelamatkan aku dari segala kesesakanku. Saudara sekalian, hari ini apapun yang terjadi. Carilah Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Sebesar apapun persoalan masalah yang kita datang kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Ada satu momen tertentu di mana kita tidak bisa keluar dari persoalan kita. Tapi Tuhan sanggup menolong kita. Saya catat satu peristiwa nyata. George Frederick Handel, seorang komposer dari Jerman. Ia pernah mengalami masa-masa yang sangat berat di dalam hidupnya. Ya, kesehatannya terburuk terjadi dan sangat memburuk. Tubuhnya mati sebelah, lumpuh sebelah, saudara sekalian. Keuangannya hancur dan dia terancam masuk penjara. Karena terilit dengan uang, dengan hutang. Saudara, kondisinya sangat memprihatinkan dalam kegelapan yang luar biasa. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang sangat memprihatinkan, George Frederick Handel, dia mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dia memutuskan untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Berdua saja dengan Tuhan. Bergumul dalam doanya mencari Tuhan. Dia cari wajah Tuhan. Hanya berdua dengan Tuhan. Saudara sekalian, dia sadar hanya Tuhan yang sanggup menolong dia. Dia tidak mengandalkan apapun, kepandaiannya juga. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan. Dan ketika dia mengasingkan diri bersama Tuhan. Dia menulis sebuah oratorio agung. Meluncur dari pena tangannya. Sebuah oratorio agung. Doa yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Saudara sekalian. Yang diberi tema The Messiah. Yang akhirnya dibuat sebuah pementasan yang sangat luar biasa. Dia menggubah sebuah gubahan doa agung. Yang akhirnya mengagumkan semua orang di dunia. Dan dikenang sepanjang masa. Sejak dia berjumpa dengan Tuhan, mencari Tuhan, hidupnya diberkati, dipulihkan Tuhan. Secara luar biasa. Saudara, ketika George mengalami persoalan, kekelaman kehidupannya, kesedihan. Dia tidak mencari kemana-mana. Dia datang kepada Tuhan. Dia berjumpa, dia berseru kepada Tuhan. Ketika Daud dalam persoalan, mengalami masalah yang luar biasa mengancam jiwanya. Dia hanya lari kepada Tuhan. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian hari-hari ini? Ya, ada begitu banyak persoalan kau sedang hadapi hari-hari ini. Saudara, kemana engkau menyelesaikan persoalanmu? Cari Tuhan, temukan Tuhan. Pribadi yang sanggup memulihkan keadaan kita. Dia sanggup merubah keadaan kita dari yang pahit menjadi sangat manis, saudara. Dan akhir hidup kita akan menemukan sebuah kemenangan yang luar biasa. Saya tanya dengan sebuah pertanyaan sederhana.
Kalau saudara punya makanan minuman yang sangat pahit dan asam, bagaimana Anda membuatnya menjadi manis? Simple, tentu hanya dengan menambahkan gula. Semakin banyak gula kita masukkan dalam makanan minuman yang pahit dan masam, maka rasanya akan cepat manis dan lebih manis. Itu cara satu-satunya sebetulnya. Tapi ternyata saudara sekalian ada cara yang lain. Ada buah beri ajaib yang tumbuh di Afrika yang mengandung sebuah zat namanya zat mirakulin, saudara sekalian. Nah, zat ini luar biasa sehingga buah beri disebut buah beri yang ajaib. Kenapa? Karena saudara sekalian, kalau buah ini dimasukkan, zat mirakulin dimasukkan dalam makanan minuman yang sangat pahit dan masam, itu makanan minuman saudara yang pahit menjadi sangat manis. Makin pahit, makin masam, makanan minuman yang kita miliki dan dimasukkan mirakulin, buah beri tersebut maka lebih manis dan akan terasa lebih sangat manis lagi. Kalau kita melihat dalam Alkitab, begitu banyak peristiwa perjumpaan dengan Tuhan yang merubah hidup banyak orang. Saudara sekalian, ketika bangsa Israel, saudara, mereka ada di padang gurun. Apa yang terjadi? Air yang pahit menjadi manis. Yabes yang hidupnya pahit, akhirnya berhasil, saudara sekalian. Ayub diterpa banyak persoalan, semuanya hilang dan habis. Tapi akhirnya Tuhan kembalikan berkat double porsi. Saudara Yusuf mengalami penderitaan, tapi akhirnya perjumpaan dengan Tuhan. Dia menjadi raja muda di Mesir. Daud yang hidupnya penuh penderitaan dan air mata akhirnya menjadi raja Israel. Hidup kita tidak mulus, banyak persoalan masalah. Saudara sekalian, tapi semua tergantung bagaimana kita menyikapi hidup ini. Kalau engkau ingin dilepaskan dari persoalan masalah apapun dan masa depan yang buruk yang sedang menanti di depan kita ingin dilepaskan, temukan Tuhan. Cari Tuhan dengan sepenuh hati. Sama seperti buah beri yang ajaib ini. Dengan zat mirakulinnya. Yang bisa merubah yang pahit menjadi manis. Berjumpa dengan Tuhan. Mencari Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Menghasilkan sesuatu yang manis dalam hidup kita. Sepahit apapun hidup kita. Sebesar apapun masalah kita. Percaya bersama dengan Tuhan. Masa depan yang terbaik. Dan akhir hidup kita penuh dengan keberhasilan bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yang terakhir, saudara sekalian. Hal yang ketiga, sikap positif yang ketiga, saudara. Bagaimana Daud bersikap menghadapi kondisi yang sangat buruk tersebut. Yang ketiga, di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit, saudara, Daud tetap memperkatakan janji-janji Tuhan. Dalam kondisi yang rumit. Ancaman jiwa, dia tetap memperkatakan janji Tuhan. Kenapa? Sebab dia sangat mempercayai semua janji Tuhan itu pasti terwujud. Dia Allah yang setia dengan janjinya dan semua janjinya pasti terwujud. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya, Daud belum tahu masa depan. Saudara sekalian, tapi dia, saudara sekalian, bisa mengucapkan janji-janji Tuhan karena percaya. Semua janji Tuhan pasti terjadi. Di tengah-tengah kondisi yang susah, terjepit, tertekan dan gelisah. Ia mengucapkan dengan keras, dengan lantang semua janji Tuhan. Supaya dia mendengar, rohnya menjadi kuat, imannya jadi muncul. Dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Memang tidak mudah di tengah-tengah tindasan bisa mengucapkan, memperkatakan janji Tuhan. Itu membutuhkan sebuah keyakinan, kepastian bahwa janji Tuhan itu terjadi. Dia Allah yang setia. Semua yang Tuhan nyatakan itu pasti terjadi. Sebab itu Daud berani memperkatakan semua janji Tuhan sekalipun semuanya itu belum terjadi. Coba kita lihat sama-sama. Kita baca sama-sama saudara sekalian. Ya. Pada Mazmur tadi yang ke-34 ayat 8, 9, 10 dan 11 sebagai ayat-ayat terakhir. Yuk kita baca sama-sama. Yang di rumah juga baca sama-sama. 2, 3. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang setuju katakan amin. Dia menyatakan ada banyak disampaikan oleh Daud dalam kondisi tertindas, tertekan, terancam jiwanya. Tapi dalam konteks ini jelas dikatakan dengan jelas oleh Daud dengan suara yang kuat, kencang. Bahwa malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Artinya dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan menyertai. Kenapa? Dia mengatakan malaikat Tuhan akan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan meluputkan. Dia berkata berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Wow, berbahagia. Kalau kita berlindung kepada Tuhan, dia percaya hal itu. Itu pasti terjadi sebab Allah yang dia sembah adalah Allah yang setia. Semua janjinya pasti terwujud. Dia berkata, tidak akan berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, tidak akan berkekurangan. Semua terjadi, kesusahan terjadi, tapi kita tidak akan berkekurangan. Kita dipelihara Tuhan. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan berkekurangan sesuatu pun yang baik di dalam hidupnya. Dia percaya. Hari ini saudara sekalian, lihatlah Daud yang luar biasa. Dia pegang janji Tuhan dan akhirnya dia menang sebagai juara yang luar biasa. Di akhir khotbah saya katakan satu hal. Satu faktor yang sangat penting yang membuat semua janji Tuhan tidak terwujud adalah kebimbangan, keraguan kita akan janji Tuhan. Janji Tuhan yang ada, tapi kita tidak yakin. Satu hal yang sangat membuat segala sesuatu janjinya tidak terwujud adalah sikap tidak percaya, tidak yakin akan janji dan ketetapan dan firman Tuhan. Dan ketika banyak orang mengatakan, Pak, kenapa saya tidak mengalami, Pak? Semua lawatan Tuhan, janji Tuhan. Iya, karena banyak orang Kristen mereka tidak mempercayai janji Tuhan. Hari ini percayalah, semua janji Tuhan pasti terjadi. Seperti Daud, dia memperkatakan janji Tuhan karena dia percaya janji Tuhan itu setia. Pasti diwujudkan, pasti terjadi. Jangan bimbang, jangan ragu. Kondisi apapun kau hadapi hari ini, terus yakin dan katakan dengan keras. Supaya imanmu, hatimu diteguhkan, imanmu dibangkitkan. Dan apa yang kau imankan itu pasti terjadi. 3 hal saya kemukakan untuk saudara. Ya, saudara sekalian, 3 sikap positif. Yang pertama disampaikan oleh firman Tuhan. Daud tetap bersyukur dan memuji nama Tuhan dalam segala keadaan. Yang kedua, di dalam tengah kesulitan apapun juga, Daud tetap mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Yang ketiga, sikap positifnya adalah dalam kesulitan apapun juga, Daud tetap memperkatakan firman Tuhan dan janji Tuhan. Dan akhirnya dia keluar sebagai pemenang. Saya berdoa supaya jemaat dan siapapun orang percaya dimanapun kau berada, saya percaya cepat atau lambat kemenangan besar pasti menjadi milik saudara. Orang-orang yang bersikap positif dan percaya janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari saudara kita membuka hati sama-sama. Kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, firman-Mu disampaikan. Kami percaya semua yang disampaikan tidak akan pulang dengan sia-sia. Tidak kembali dengan sia-sia. Kami berdoa setiap jemaat di rumah masing-masing. Dalam persoalan, mungkin kecemasan, ketakutan, keraguan. Tuhan jamah mereka semua. Jadikan mereka adalah orang-orang yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Karena apapun yang terjadi Tuhan pasti menolong mereka. Pada waktunya Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah secara luar biasa. Berkati semua jemaat, usaha pekerjaan mereka Tuhan. Di tengah kondisi yang sangat menyedihkan. Dampak dari virus ini. Mungkin toko yang sepi, usaha yang sepi, order yang berkekurangan Tuhan. Tidak ada order Tuhan.
tidak ada peningkatan, kemerosotan terjadi. Kami percaya Tuhan itu mujizat ajaib. Ketika kami memuji Tuhan, berserah kepada Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan, ada mujizat di balik pengucapan syukur. Ada pertolongan Tuhan, ada keajaiban dalam puji-pujian kami. Kami tidak perlu takut menghadapi apapun juga, sebab yang menyertai kami jauh lebih besar dari persoalan kami. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa sebagai hamba Tuhan. Tuhan memberkati semua jemaat, dimanapun mereka berada, orang-orang percaya yang mengikuti program ini Tuhan. Berkati mereka semua. Tuhan kembalikan double porsi Tuhan. Apa yang mungkin sudah hilang kami percaya. Tuhan sanggup Tuhan mengembalikan secara luar biasa. Sekarang kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan menolong. Ampuni dosa bangsa negara ini Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Kami serahkan supaya pandemi ini segera berlalu Tuhan. Berkati Indonesia. Pulihkan Indonesia. Tampung air mata kami Tuhan. Tuhan melihat kami sungguh menyadari dosa kesalahan kami. Biar belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan turun atas bangsa kami. Berkati Indonesia. Pulihkan Indonesia. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus atas semua kasih karunia, anugerah, kebaikan-Mu kami berdoa. Supaya pandemi segera berlalu Tuhan. Badai ini segera berlalu Tuhan. Pemulihan boleh terjadi, perbaikan terjadi. Kami mau Tuhan dengan belas kasihan kemurahan-Mu. Tuhan semuanya ini Tuhan segera akan selesai. Dan kemudian Tuhan memberkati bangsa negara kami. Berdoa pemerintahan kami, berkati Tuhan. Dari Bapak Presiden, Menteri dan jajarannya Tuhan menolong, memberkati. Berikan kesehatan kepada mereka. Untuk terus berpikir dan melakukan yang terbaik bagi bangsa negara ini. Berdoa untuk para medis, para dokter sebagai ujung tombak. Berdoa dalam nama Yesus. Tuhan menjaga mereka, melindungi, memberkati mereka. Tuhan menghibur hati mereka. Kami percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong kami. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Manusia boleh berusaha, tapi Tuhan yang bisa menolong kami. Ada waktu di mana semua usaha kami sia-sia. Kami berada dalam titik nadir hidup kami. Tapi kami percaya Engkau bisa mengangkat kami dan memulihkan kami. Berkati Tuhan bangsa ini, negara ini, pemerintahan kami. Kami percaya Tuhan dalam waktu yang sangat singkat. Sesuai dengan kasih karunia, anugerah kebaikan Tuhan. Semuanya akan normal kembali. Terima kasih Bapa Surgawi. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini. Percaya Tuhan memberkati kami. Saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Timlah berkat Allah yang luar biasa. Kasih cintanya Tuhan Yesus. Persekutuan yang akrab, intim dan mesra melalui Allah Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati, memulihkan saudara. Sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami dipulihkan. Yang percaya dipulihkan katakan amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.